Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat diberikan umat sehat dan dapat beraktivitas pada hari ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Malam Murdiati, NIM 21030960002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Bapak Ubaidillah. Karakteristik penelitian kualitatif dan pendidikan Islam. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Pada peneliti kualitatif cenderung menganalisis datanya itu secara induktif. Karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sifat induktif, yaitu pengembangan sikap didasarkan atas data yang ada. Yang kedua, melihat setting dan respon secara keseluruhan. Yang ketiga, memahami responden dari tolak pandangan responden yang menyangkut 5 komponen. Yang keempat, menekankan validitas penelitian. Validitas penelitian ini ditekankan pada kemampuan peneliti. Yang kelima, menekankan pada setting alami. Peneliti kualitatif itu sangat menekankan pada problem data asli. Yang keenam, mengutamakan proses daripada hasil. Yang ketujuh, menggunakan non-probabilitas sampling. Probabilitas sampling itu ada 4. Yang pertama, ada accidental sampling, yaitu mengambil sampel. Yang kedua, ada purposive sampling, yaitu menentukan sampel. Yang ketiga, ada user-quota sampling, yaitu memilih sejumlah responden. Yang keempat, ada snowball sampling, yaitu memilih responden secara berantai. Dan yang kedelapan, peneliti sebagai instrumen. Instrumen di sini itu maksudnya yang pertama itu memiliki daya responsif, yang kedua memiliki sifat adaptif, yang ketiga memiliki kemampuan untuk memandang objek penelitian, yang keempat memiliki kemampuan untuk klarifikasi. Contoh penelitian dalam pendidikan Islam. Contoh judul penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah dan tidak menggunakan angka. Langkah-langkah penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Menurut Sudarmawan, 1. Memilih masalah. Yang kedua, mengumpulkan bahan yang relevan. Yang ketiga, menentukan strategi. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menafsirkan data. Yang keenam, melaporkan hasil penelitian. Karakteristik metode kualitatif dapat terbagi menjadi 3 elemen. Yang pertama yaitu ada desain, yang kedua proses pengumpulan data, dan yang ketiga ada analisis data. Yang pertama, desain. Penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, sehingga peneliti ini harus terbuka dengan semua fenomena yang mungkin akan muncul. Yang kedua, ada proses pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, pengalaman peneliti akan menjadi hal yang sangat dibutuhkan, karena pada penelitian kualitatif semakin mendalam pengumpulan narasi atau wawancara yang dapat dilakukan, maka akan semakin baik. Dan yang ketiga ada analisis data. Pada proses analisis data, riset kualitatif akan melibatkan proses induktif, di mana hasil pengamatan ini akan dijadikan dasar untuk menemukan pola dan tema penelitian. Meskipun begitu, karena keadaan sosial yang terbilang cukup sensitif, peneliti ini mungkin akan menemukan perubahan temuan jika keadaan di lapangan
Kelebihan metode kualitatif, ada beberapa kelebihan yang mungkin akan kamu temui dalam metode kualitatif ini sebagai berikut. Yang pertama, bersifat lebih detail dan mendalam, mengingat penelitian ini berfokus pada kualitas. Yang kedua, hasil penelitian dapat menggambarkan pandangan realistis terhadap dunia sosial yang telah dialami oleh narasumber, di mana hal ini tidak bisa diukur secara numerik. Yang ketiga, proses pengumpulan data bersifat fleksibel sesuai keadaan di lapangan. Yang keempat, interaksi dilakukan dengan bahasa yang digunakan narasumber sehari-hari, karena semakin dengan narasumber maka akan semakin mendalam proses pengumpulan datanya. Kekurangan metode kualitatif, selain memiliki kelebihan, peneliti juga memiliki kekurangan. Misalnya, yang pertama, peneliti ini lebih banyak menggunakan subjektif. Para narasumber yang beresiko kuat mengurangi objektivitas hasil penelitian. Yang kedua, karakter peneliti akan mempengaruhi hasil penelitian. Bisa jadi ketika bertemu dengan peneliti lain dengan karakter yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Itulah mengapa kita itu dibutuhkan pendekatan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. Yang ketiga, desain penelitian ini sulit digunakan ulang untuk penelitian yang sama di lokasi lain. Sulit melakukan analisis hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena sosial, mengingat ada banyak penyebab yang memungkinkan fenomena sosial ini terjadi. Tidak begitu mampu untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif ini kita itu tidak boleh lewat perantara, kita itu harus langsung ke narasumbernya, karena biar lebih jelas dan lebih detail dalam pengumpulan datanya. Nah, dalam seorang peneliti itu memiliki sifat-sifat seseorang peneliti itu ada objektif. Objektif itu seorang peneliti itu harus bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Jadi itu harus pintar-pintar memilih. Dan yang kedua, jujur itu perlu dalam sifat seorang peneliti, karena jika tidak jujur atau dimanipulasi, itu datanya itu akan tidak sesuai dengan yang faktanya. Yang ketiga itu rasa ingin tahu. Jadi seorang peneliti itu harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Misalnya ketika kita itu meneliti sebuah pondok pesantren. Nah, di dalamnya itu kita tuh ada ngaji Al-Quran, ada ngaji kitab. Kita tuh rasa ingin tahunya itu tinggi. Ada apa aja sih di dalam pesantren tersebut, atau dalam apa yang ingin Anda analisis datanya. Sifat ilmiah pada peneliti itu ada 3. Yang pertama ada krisis, yang kedua ada logis, yang ketiga ada empiris. Krisis yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji. Logis yaitu memiliki pandangan berpikir yang masuk akal. Yang ketiga yaitu empiris. Empiris adalah memiliki bukti yang nyata. Jadi seorang peneliti yang baik itu harus memperluas pandangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.